Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, Sahabat Rimba. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan yang sangat menakjubkan, menyaksikan salah satu keajaiban alam yang paling indah. Metamorfosis sempurna seekor kupu-kupu. Kalian siap? Ayo kita mulai. Cerita kita bermula dari benda kecil yang sangat lucu ini. Lihatlah, ini adalah telur kupu-kupu. Bentuknya bulat, mungil, dan seringkali diletakkan dengan hati-hati oleh induknya di bawah sehelai daun. Kenapa di bawah daun? Ini adalah tempat yang aman, tersembunyi dari para pemangsa dan terlindung dari cuaca ekstrem seperti hujan deras atau panas terik matahari. Induk kupu-kupu sangat pintar. Ia memilih daun dari tanaman tertentu yang nantinya akan menjadi makanan pertama bagi bayinya. Telur ini adalah awal dari sebuah kehidupan baru yang penuh dengan perubahan luar biasa. Dari dalam cangkang kecil ini, sebuah petualangan besar akan segera dimulai. Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya setelah beberapa hari atau beberapa minggu. Tergantung pada jenis kupu-kupu dan suhu lingkungan, keajaiban pertama pun terjadi. Tetas, dari dalam telur mungil itu, keluarlah sesosok makhluk kecil yang lapar. Ini dia, larva, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan ulat. Lihatlah ulat hijau gemuk ini. Lucu sekali ya. Tugas pertamanya setelah menetas adalah makan. Dan makanan pertamanya adalah cangkang telurnya sendiri yang kaya akan nutrisi. Setelah itu, misinya hanya satu. Makan, makan, dan terus makan. Ulat ini sangat rakus. Ia akan melahap daun tempat ia menetas. Setiap gigitannya membantu tubuhnya untuk tumbuh dengan sangat cepat. Proses makan ini sangat penting karena ia perlu mengumpulkan energi sebanyak mungkin untuk tahap selanjutnya dalam hidupnya. Ulat ini benar-benar mesin makan yang efisien. Dalam beberapa minggu saja, ukurannya bisa bertambah hingga ratusan kali lipat dari ukuran awalnya saat menetas. Wow, bayangkan betapa banyaknya daun yang harus ia habiskan. Tapi, ada satu masalah. Kulit ulat tidak bisa meregang seperti kulit kita. Jadi, saat tubuhnya semakin besar dan kulitnya menjadi terlalu sempit, apa yang terjadi? Ia harus berganti kulit. Proses ini disebut molting. Ulat akan berhenti makan sejenak, diam, dan kemudian dengan perlahan melepaskan kulit lamanya yang sudah sesak, menampakkan kulit baru yang lebih besar di bawahnya. Seekor ulat bisa berganti kulit 4 hingga 5 kali selama masa pertumbuhannya. Setiap kali berganti kulit, ia akan menjadi lebih besar, lebih kuat, dan selangkah lebih dekat menuju transformasi puncaknya. Setelah makan sepuasnya dan mencapai ukuran maksimal, ulat mulai merasakan panggilan alam untuk berubah. Ia akan berhenti makan dan mulai mencari tempat yang sempurna untuk tahap berikutnya. Biasanya, ia akan merayap naik ke sebuah ranting yang kokoh atau menggantung di bawah daun yang aman. Disinilah proses paling misterius akan dimulai. Ulat akan menggantungkan dirinya terbalik, membentuk huruf C, dan tubuhnya akan mulai berubah. Kulit luarnya yang terakhir akan terlepas untuk terakhir kalinya, tetapi kali ini yang muncul bukanlah ulat yang lebih besar, melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Inilah dia, kepompong atau pupa. Lihatlah betapa indahnya kepompong ini. Warnanya emas berkilauan, seperti permata yang tergantung di alam. Kelihatannya memang diam dan tidak bernyawa dari luar. Tapi jangan salah, di dalam cangkang pelindung ini sedang terjadi perubahan paling radikal dan ajaib. Selama berada di dalam kepompong, tubuh ulat secara harfiah mencair dan menyusun ulang dirinya sendiri. Semua bagian tubuh ulat seperti kaki, mulut pengunyah, dan tubuhnya yang panjang dirombak total menjadi organ-organ baru. Kaki-kaki baru yang panjang, antena untuk merasakan sekitar, belalai untuk menghisap nektar. Dan yang paling penting, sepasang sayap yang indah, semuanya terbentuk di dalam cangkang misterius ini. Proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Selama waktu ini, kepompong tetap diam, tergantung dengan aman, sementara keajaiban penciptaan ulang sedang berlangsung di dalamnya. Ini adalah fase istirahat yang penuh dengan aktivitas di tingkat seluler. Sungguh luar biasa bukan? Dan kemudian, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Setelah proses pembentukan di dalam selesai, kepompong mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Lihat, ia mulai bergetar. Warnanya yang tadinya solid, mungkin menjadi sedikit lebih transparan, memperlihatkan pola sayap di dalamnya. Lalu, dengan sebuah dorongan dari dalam, cangkang kepompong pun retak dan pecah. Perlahan tapi pasti, sesosok makhluk baru yang basah dan ringkih mulai merangkak keluar. Ini dia, seekor kupu-kupu yang baru lahir. Awalnya, penampilannya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Tubuhnya besar,
sementara sayapnya masih kecil, kusut, dan terlipat rapat. Ia terlihat lelah setelah berjuang keluar dari cangkangnya. Kupu-kupu yang baru keluar ini harus segera melakukan tugas penting. Ia akan bergantung di sisa cangkang kepompongnya dan mulai memompa cairan dari tubuhnya ke dalam pembuluh-pembuluh di sayapnya. Proses ini seperti meniup balon. Pelan-pelan, sayap yang tadinya kecil dan kusut mulai mengembang, melebar, dan mengeras. Lihatlah perubahan dramatis ini. Dalam waktu sekitar 1 jam, sayapnya akan mencapai ukuran penuhnya, menampilkan pola dan warna oranye yang begitu indah dan cerah. Ini adalah momen yang sangat krusial. Selama proses ini, kupu-kupu sangat rentan dan harus menunggu sampai sayapnya benar-benar kering dan kuat sebelum ia bisa terbang. Sekarang, sayapnya telah mengembang sempurna dan kering. Kupu-kupu ini sudah siap untuk penerbangan perdananya. Ia akan mulai menguji sayap barunya, mengepakkannya beberapa kali dengan perlahan, seolah-olah sedang melakukan pemanasan. Gerakan ini juga membantu melancarkan aliran darah ke seluruh sayapnya. Dan kemudian, lepas landas. Dengan kepakan yang anggun, ia terbang untuk pertama kalinya, meninggalkan masa lalunya sebagai ulat dan kepompong. Ia sekarang adalah makhluk yang sama sekali baru, bebas melayang di udara. Siklus hidupnya telah mencapai puncaknya yang gemilang. Lihatlah betapa indahnya ia terbang. Kupu-kupu oranye ini mengepakkan sayapnya dengan ringan, menari-nari di udara, berkeliling dari satu bunga ke bunga lainnya. Ia tidak lagi makan daun seperti saat menjadi ulat. Sekarang, dengan belalai panjangnya, ia menghisap nektar manis dari bunga sebagai sumber energinya. Sambil mencari makan, ia juga membantu proses penyerbukan, membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain, membantu tanaman untuk berkembang biak. Dari telur kecil menjadi ulat rakus, lalu kepompong misterius, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu yang mempesona. Inilah metamorfosis sempurna, sebuah siklus kehidupan yang luar biasa yang mengajarkan kita tentang perubahan, kesabaran, dan keindahan transformasi. Terima kasih banyak sudah menonton perjalanan menakjubkan ini bersama kami. Semoga video ini bisa memberikan wawasan dan membuat kita semakin menghargai keajaiban alam di sekitar kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan petualangan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.